Baik, Udah. selamat sore semuanya. Hari ini kita belajar pelajaran ke-9 ya. Panggilan untuk memuridkan dan dimuridkan. Seorang murid adalah seorang yang belajar ya. Kita perlu senantiasa belajar dalam kehidupan ini. Kita belajar dari Tuhan Yesus, kemudian kita juga setelah belajar memuridkan orang lain. Kerohanian orang percaya semakin hari harus semakin bertumbuh dan berbuah. Seperti pohon yang ditanam, ya, dia harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Sebagai orang percaya yang telah mengalami anugerah keselamatan, kita harus terus bertumbuh ke arah keserupaan dan segambar dengan Kristus. Sesuai dengan visi Gereja Bethel Indonesia, menjadi seperti Yesus Kristus. Itulah tujuan akhir dari perjalanan rohani kita. Kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Setelah mengalami kelahiran kembali atau lahir baru, orang percaya harus tertanam dalam gereja lokal. Seperti pohon ya, itu kalau mau dia bertumbuh, berakar, dia harus tertanam. Dan jangan pindah-pindah. Banyak orang Kristen tidak bisa berakar, tidak bisa bertumbuh oleh karena sering pindah-pindah. Orang harus belajar untuk tertanam dalam bait Tuhan, dalam gereja lokal. Kemudian mengambil bagian dalam melayani Tuhan sesuai karunia yang Tuhan berikan. Dan juga tertanam dalam komunitas sel. Berbagi hidup dalam kelompok kecil, men-sharingkan kehidupan, saling mendoakan, saling memperhatikan gaya hidup saling mengasihi dalam kelompok kecil, dalam komunitas sel, untuk dimuridkan atau dimentor, dan memuridkan, mementor orang lain. Di dalam Alkitab, ada seorang tokoh yang bisa menjadi teladan buat kita di dalam dimuridkan dan memuridkan, yaitu Rasul Paulus. Paulus menjadi salah satu panutan bagi kita tentang kehidupan kekristenan yang berhasil mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Hidup kita ini diumpamakan seperti sebuah pertandingan, di mana kita harus berlari, ya, mencapai garis akhir, mencapai garis finish. Nah, Rasul Paulus adalah seorang yang memulai pertandingan dengan baik dan juga mengakhiri pertandingan dengan baik. Ia berkata di akhir masa hidupnya, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, telah pelihara iman dan mencapai garis akhir. Nah, salah satu penyebab keberhasilan Paulus dalam perjalanan kehidupan rohaninya adalah karena ia dimuridkan. Ketika dia pertama kali mengenal Tuhan Yesus, dia dimentor ya oleh seorang bernama Barnabas. Kemudian dimuridkan lagi oleh beberapa orang. Dan setelah dia dimuridkan, dia juga memuridkan, mementor orang lain. Ia mementor Silas, Timotius, Titus, Filemon, Aquila, Priscilla, dan seterusnya. Nah, kita akan belajar sore hari ini 6 alasan mengapa kita harus dimuridkan dan memuridkan. Yang pertama, Tuhan Yesus melakukan pemuritan. Ketika Yesus hidup di dunia ini, ia tidak hanya mengabarkan Injil keselamatan, tidak hanya melayani orang banyak dengan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, tapi ia juga memuridkan khususnya 12 orang yang kemudian disebut rasul. Dan melalui pemuritan ini, Tuhan Yesus menjadi tudung rohani, membapai mereka, mengajar mereka, melatih mereka untuk melakukan pekerjaan misi. Nah, tatkala Yesus naik ke sorga, memberikan perintah amat agung, murid-muridnya benar-benar telah siap. Kenapa? Karena sudah dimuridkan, sudah diperlengkapi untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, sebagai orang percaya, kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu memuridkan orang lain. Dengan itu otomatis kita akan menjadi seorang murid yang sejati, yang mau mentaati perintah Tuhan Yesus untuk melaksanakan amat agung Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergi, jadikan segala bangsa muridku. Nah, perintah itu, amanat itu bukan hanya untuk sebagian orang saja, tetapi untuk setiap orang percaya. Jadi, ya ikut belajar MSK sore hari ini. Amanat agung adalah buat siapa? Buat kita semua. Ya, Tuhan Yesus saja memuridkan. Yang kedua, mengapa kita perlu dimuridkan dan memuridkan? Yaitu kita harus berbuah. Tuhan Allah menyelamatkan kita agar kita bisa masuk dalam rencana Allah yang mulia, yaitu hidup yang berbuah. Tuhan Yesus berkata, aku telah memilih kamu dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Setiap kita yang telah lahir baru,
tidak serta-merta hanya menikmati keselamatan yang telah diberikan oleh Allah. Ada sebuah panggilan untuk kita pergi memberitakan Injil, membaptis, ya, mengarahkan orang untuk dibaptis, lalu juga memuridkan mereka. Yang ketiga, mengapa kita perlu dimuridkan dan memuridkan? Kalau kita terlibat di dalam pemuritan, kapasitas kerohanian kita dan kepemimpinan kita akan meningkat. Ketika Paulus dimuridkan oleh Barnabas, kemudian oleh murid-murid Yesus, awalnya ia hanya seorang murid yang menerima arahan. Tapi setelah ia mengambil posisi sebagai seorang pemurid, mementor para murid-muridnya, mementor Titus, mementor Timotius, maka kapasitas kepemimpinannya meningkat. Timotius itu mementor para penatua di beberapa kota. Titus juga mengangkat, melatih beberapa pemimpin jemaat. Dengan demikian, Rasul Paulus kapasitas kepemimpinannya meningkat. Nah, setiap orang mengambil keberanian untuk menjadi seorang mentor, otomatis dia akan belajar, melatih, mempraktekkan, mengembangkan kerohanian kepemimpinannya. Yang keempat, mengapa kita perlu terlibat di dalam pemuritan? Kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Seorang pemurid, seorang mentor akan berusaha menjaga hidupnya menjadi teladan. Menjaga integritas sebagai seorang pemimpin karena ia sadar bahwa orang-orang yang dibimbingnya memberi kepercayaan atas kepemimpinan yang ia kerjakan. Nah, kadang banyak orang ragu ya, nggak mau jadi pemurid karena merasa hidupnya belum sempurna, belum layak membina orang lain. Justru, dengan menjadi seorang pemurid, kita jadi terjaga setiap hari, memiliki tanggung jawab. Ketika saya mengenal Tuhan, kelas 3 SMA, saya bersyukur dimuridkan dalam kelompok kecil. Dalam kurun beberapa bulan, akhirnya saya juga belajar untuk memuridkan orang lain. Dan ketika saya memuridkan satu orang, ya, dua orang, saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau ketika saya membimbing orang, ayo saat teduh. Kalau saya nggak saat teduh, kan nggak tanggung jawab ya. Jadi saya juga terpacu untuk saat teduh. Saya membaca Alkitab, saya berdoa, saya belajar bangun pagi. Saya bimbing orang untuk memberi. Saya juga harus memberi. Saya ingatkan orang harus setia untuk hadir dalam pertemuan ibadah. Saya juga harus setia kan. Saya harus belajar untuk menjadi teladan. Saya membimbing orang untuk hidup ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya harus memberikan teladan juga. Jadi pertumbuhan rohani saya lebih baik. Saya bersyukur ketika saya terlibat di dalam dimuridkan dan juga memuridkan, kerohanian saya menjadi lebih baik. Jadi, kalau saudara ya ingin menjadi pribadi yang bertumbuh, pribadi yang dewasa, jadilah seorang pemurid, seorang mentor. Karena engkau akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Yang kelima, mengapa kita perlu dimuridkan dan memuridkan? Karakter kita mengalami pembentukan. Lewat pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, Petrus yang tadinya seorang yang tidak memiliki visi, tidak punya tujuan hidup, menjadi orang yang punya tujuan hidup. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Petrus yang tadinya nelayan, penjala ikan, menjadi penjala manusia. Dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Petrus tadinya pengecut. Bahkan ia menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi karakternya diubahkan lewat pemuritan. Pada hari Pentakosta, ia menjadi seorang yang pemberani, melakukan penginjilan secara terbuka. Dan ribuan orang bertobat, menerima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Petrus karakternya diubahkan. Dari seorang pengecut menjadi seorang pemberani dalam iman. Ketika kita dimuridkan, kita akan mengalami perubahan. Yang keenam, mengapa kita perlu dimuridkan dan memuridkan? Kita akan meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan bagi orang lain. Kita harus ingatkan diri kita ya, manusia itu umurnya cuma 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Usia harapan hidup orang Indonesia tahun 2021 kalau nggak salah, itu dari Badan Statistik ya. Laki-laki biasanya meninggal umur 69. Kalau perempuan umur 73.
Dia rata-rata 71 orang Indonesia hidupnya. Jadi kita harus mulai di setting di pikiran kita ini, ya. Saya hidup cuma 70 tahun. Nah, sekarang usia kita berapa tahun? Usia yang kita jalankan ini, sisa hidup kita, biarlah kita meninggalkan legacy, warisan bagi orang lain. Suatu saat kelak, semua orang percaya akan dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Pertanyaannya, legacy apa? Warisan berharga apa yang kita tinggalkan di dunia ini? Saya mau ajak kita semua, tinggalkan legacy orang-orang yang diubahkan hidupnya oleh karena hidupmu, yaitu lewat pemuritan. Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Dalam Markus 16 ayat 20, tercatat murid-murid Tuhan Yesus taat pergi melakukan amanatnya. Dan Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, ia berhasil meninggalkan legacy, warisan yang sangat besar bagi murid-muridnya. Legacy itu ialah yang menyebabkan kekristenan terus berkembang. Kenapa? Karena ada murid-murid Tuhan Yesus yang pergi menjadikan orang lain murid Kristus. Dan dari generasi ke generasi seperti itu. Hitting di generasi kita. Kita sekarang hidup di tahun 2022. Dihitung sejak Yesus datang. Tahun 0, ya, tahun tarikh Masehi. Saya percaya tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Dan kita juga merayakan 2000 tahun gereja Tuhan. Jadi kalau kita hitung, Yesus diperkirakan mati tahun 33 Masehi. Berarti kalau tahun 2033, ya, itu 2000 tahun gereja Tuhan. Mari kita celebrate, ya, gereja Tuhan 2000 tahun di muka bumi ini, dengan kita bisa juga menyelesaikan amanat agung. Finishing the task, ya. Tahun 2030, tahun 2033, kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan dengan tuntas. Maukah engkau terlibat dalam kegerakan ini? Jadikan semua bangsa muridku. Nah, dalam diskusi kelompok, nanti sharingkan yang pertama, apakah engkau pernah dimuridkan atau sedang memuridkan? Ceritakan. Yang kedua, menurutmu, apa tantangan menjadi seorang pemurid, menjadi seorang mentor, pembimbing? Ayat hafalan kita dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.